Kembali lagi di Metro TV Sumatera Utara dan saya masih bersama Pak Arsy Aditya, beliau selaku Kepala Kantor dari Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia. Baik Pak Arsy, di segmen kedua ini kita coba berbicara masalah pencapaian tapi dalam bidang penindakan orang asing. Apa yang bisa Anda sampaikan pencapaian di penindakan orang asing di tahun 2024 ini? Jadi selain melakukan pelayanan keimigrasian kepada baik WNI maupun WNA, kami juga melakukan penindakan keimigrasian. Jadi kalau untuk penindakan keimigrasian kami lakukan terhadap orang asing yang melanggar undang-undang atau aturan keimigrasian. Jadi sepanjang 2024 sendiri, kami telah melaksanakan pendeportasian terhadap 7 orang warga negara asing untuk dipulangkan kembali ke negaranya. Kemudian kami juga telah memindahkan 1 orang warga negara asing pelanggar undang-undang keimigrasian ke rumah detensi imigrasi di Medan. Oke. Demikian. Dan kalau selain bicara masalah orang asing kan juga tidak terlepas dari Timpora ya, yang selalu dilakukan, diadakan. Selalu juga memang selalu ada meeting juga berbicara masalah Timpora. Seperti apa eksekusi Timpora ini berjalan baik di kantor imigrasi Polonia? Jadi Timpora ini adalah kepanjangan dari tim pengawasan orang asing, di mana untuk leading sektornya dari kami, dari imigrasi, tapi anggotanya sendiri adalah lintas sektor. Jadi ada instansi atau kementerian lembaga lain yang juga ikut, termasuk kepolisian, ada Badan Intelijen Negara, ada BNN, ada pemerintah daerah juga, Kemenaker dan lain-lain. Itu kami telah melaksanakan sebanyak 2 kali rapat rutin, namun walaupun rapatnya hanya 2 kali, tapi koordinasi tetap berjalan, di mana melalui WA Group ataupun juga bisa juga koordinasi langsung tatap muka, tapi tidak melalui rapat. Jadi tetap koordinasi berjalan, kami sharing informasi dalam rangka pengawasan orang asing. Demikian. Oke, tapi di tahun 2024 ini kantor imigrasi TPI Polonia juga akhirnya mendapat predikat P2 HAM. Keterkaitannya seperti apa berbicara mendapatkan predikat P2 HAM ini sendiri di tahun 2024 ini dengan kinerja yang sudah dicapai tentunya. Gimana Pak Arsy? Ya, jadi P2 HAM ini adalah pelayanan publik berbasis HAM. Berbasis HAM. Jadi memang diberikan kepada UPT atau pemberi layanan publik yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM gitu. Jadi memang kalau misalkan kami di kantor imigrasi Polonia sendiri, kami sudah memiliki layanan yang memang memfokuskan terhadap pemohon-pemohon yang disabilitas, kelompok-kelompok rentan, prioritas, lansia, demikian atau balita. Jadi kami memiliki 1 booth khusus, itu booth prioritas untuk melayani pemohon-pemohon yang masuk kelompok rentan atau kelompok prioritas, demikian. Dan itu akhirnya mendapatkan predikat HAM itu karena memang berhasil melayani mereka-mereka dalam role yang memang harus mendapatkan pelayanan HAM itu sendiri ya Pak Arsy ya? Iya, betul sekali. Dan selain itu juga apa yang menjadi hal baik atau juga kinerja yang maksimal sebenarnya yang diharapkan di kantor imigrasi Polonia ini di tahun 2024 ini bisa dikejar lagi dengan cara lebih baik bersama satuan tim dari Pak Arsy sendiri? Jadi kami saat ini sedang mengikuti kontestasi WBK ya. Oh, jadi itu menjadi salah satu bagian. Iya, salah satu mungkin target kami di tahun ini yang belum selesai. Oke. Kenapa belum selesai? Karena memang kontestasi sedang berjalan dan belum diputuskan apakah kami mendapatkan predikat tersebut atau tidak. Namun sampai saat ini masih dalam penilaian mungkin? masih dalam menunggu hasil. Karena memang seharusnya memang di akhir tahun ini sudah diputuskan untuk mendapatkan predikat itu. Oke, berbicara masalah WBK sebenarnya kan ada 6 sektor yang perlu ditekankan dalam sebuah instansi ketika ingin mencapai yang namanya WBK itu sendiri. Untuk di tahun 2024 ini apakah Anda merasa yakin bahwasanya pencapaian ini sudah dikerjakan secara maksimal ketika berbicara ingin penyusunan menuju WBK ini sendiri walaupun sedang menunggu hasil dari WBK itu sendiri? Iya betul, memang kalau misalkan kita bicara WBK ada 6 sektor lah ya yang harus kita fokuskan gitu atau kita perbaiki gitu. Titik beratnya ada 6 sektor. Nah, kalau misalkan ditanya yakin atau tidak, saya pribadi sebagai kepala kantor, teman-teman di kantor pun juga yakin kami bisa mendapatkan predikat tersebut di tahun ini. Karena memang kami sudah melakukan banyak sekali perbaikan di sana sini, termasuk juga pemberian reward and punishment kepada pegawai, kemudian juga penata laksanaan pegawai, penata laksanaan SOP dan lain-lain sudah kami laksanakan. Kami juga sudah menerbitkan beberapa SOP baru terkait dengan inovasi juga sudah kami terbitkan. Jadi kalau misalkan tanya yakin atau tidak, kami yakin dan optimis bisa mendapatkan predikat WBK di tahun ini. Untuk di tahun 2024? Iya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya Pak Arsy saat ini kan dengan semakin gencarnya sosial media, masyarakat itu bisa berkomentar ya tentang pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi dimanapun juga sebenarnya. Yang ingin saya tanyakan, apakah cukup quick respon kantor imigrasi Polonia ketika mendapat komen atau juga tanggapan atau juga mungkin masukan dari banyak masyarakat tentang pelayanan yang sudah dilakukan? Jadi kalau misalkan untuk media sosial sendiri ya,
atau semualah dari lini baik secara elektronik maupun secara fisik. Fisik kami juga ada layanan pengaduan berbasis apa ya? Berbasis kotak pengaduan. Karena kan masih zaman dulu mungkin ya. Tapi tetap tidak bisa dilupakan. Itu semuanya selalu kami coba untuk tanggapi secepat mungkin dalam kesempatan pertama. Jadi memang contoh misalkan kalau ada Google review sekalipun juga kami akan tanggapi secepat mungkin. Termasuk juga Instagram, TikTok dan lain-lain kami selalu tanggapi kalau misalkan emang ada engagement dari masyarakat karena itu yang kami harapkan gitu. Jadi kalau kami melakukan layanan kami harapkan feedback dari masyarakat baik maupun buruk. Iya. Berarti siap dikritik. Siap. Oke, baik. Dan kali ini kita masih berbicara lagi, kita belum break tentunya. Nanti kita akan coba berbicara lagi masalah kinerja yang lebih maksimal lagi. Nah, berbicara masalah WBK, semuanya tidak terlepas dari inovasi. Di segmen pertama tadi Pak Arsy sudah mengatakan ada beberapa inovasi yang telah dikeluarkan oleh kantor imigrasi Polonia. Dan apakah inovasi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Apakah ada feedback balik dari inovasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi kepada masyarakat yang telah dilakukan? Tentunya ada, karena dari jumlah yang tadi saya sampaikan, yang sudah kami layani juga cukup signifikan ya. Jumlahnya cukup signifikan, kemudian juga salah satunya termasuk juga layanan Sabtu Minggu, layanan hari Sabtu, bukan Sabtu Minggu maaf. Layanan hari Sabtu kami itu mendapatkan banyak sekali feedback positif dari masyarakat. Kenapa? Karena banyak masyarakat yang mungkin susah izin di hari kerja ya. Kemudian mereka sangat terbantu dengan layanan hari Sabtu. Kemudian juga untuk layanan di USU sendiri juga sangat membantu masyarakat atau membantu WNA khususnya mahasiswa asing. Kenapa? Karena mahasiswa asing ini kebanyakan yang berkuliah di USU adalah mahasiswa kedokteran. Di mana sulit sekali untuk izin melakukan perpanjangan izin tinggal datang ke kantor imigrasi. Jadi kalau kami yang datang jemput bola itu sangat membantu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang? Masih berjalan. Baik, kita harus break dulu Pak Arsy. Kita ketemu nanti di segmen ketiga tentunya. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Metro TV karena kita akan kembali setelah yang satu ini.